Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi tamu-tamunya di salah satu rumahnya ini, yang mana ketika kita bisa hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka pada sejatinya kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semakin seringnya kita bisa menjadi tamu-tamunya Allah di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk menjadi tamunya di tanah suci nanti insyaallah. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kembali insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu terkait dengan tafsir juz amma. Yang sekarang ini kita masih di tafsir surat An-Nazi'at. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat yang ke-41, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita terkait dengan apa yang terjadi ketika nanti datangnya hari kiamat. Yang mana di sana terjadi sebuah keguncangan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang menjadikan semua manusia itu mengingat kembali apa yang selama ini pernah dia kerjakan selama hidup di dunia, baik yang besar maupun yang kecilnya, karena semuanya itu ditampakkan dalam catatan amal perbuatannya. Dan kemudian pada saat itu pula ditampakkan kepada mereka, yaitu ada neraka jahanam bagi orang-orang yang akan memasukinya. Dan tentunya lalu Allah Subhanahu wa taala membagi manusia nanti di hari kiamat menjadi dua kelompok. Pada malam hari ini kita akan mengawali dari pembagian ini. Allah menyatakan di dalam firman-Nya tentang kelompok yang pertama. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang mereka itu melampaui batas. Wa asarul hayatad dunya, dan mereka itu berisar terhadap kehidupan dunia. Isar itu apa maknanya? Yaitu memprioritaskan melebihi daripada yang lainnya. Nah, jadi ini adalah dua sifat, yaitu sifat melampaui batas dan sifat mengutamakan dunia. Dua sifat ini termasuk sifatnya ahli neraka, penghuni neraka jahanam. Orang yang melampaui batas itu ya memang biasanya setara dengan orang yang mementingkan dunianya terhadap akhirat. Karena biasanya kalau orang sudah melampaui batas, berarti dia itu sudah tidak melaksanakan ketentuannya ketika Allah menciptakannya. Yang mana Allah menciptakan manusia itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka orang yang kemudian sudah melampaui batas, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah disebut sebagai orang yang tagha, orang yang tughyan, melampaui batas. Kenapa demikian para jamaah? Ya, kita selaku manusia ini kan makhluk ya. Makhluk itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan kita siapa?
Allah. Kita sebagai makhluk hidup kita butuh makan, kita butuh rizki, kita butuh sehat. Siapa yang memberi itu semua? Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat itu kepada kita dan kita bisa menikmati nikmat-nikmat tersebut, maka kemudian kita selaku makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apakah layak kemudian kita menyembah kepada selain Allah, ataukah kita tidak mau beribadah kepada Allah? Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat tidak layak untuk dilakukan. Para jamaah, kalau misalkan kita selaku manusia saja, misalkan kita memiliki karyawan, misalkan seperti itu, atau ya kita memiliki tukang atau yang lainnya gitu, dia setiap hari kita bayarin atau setiap bulan kita gaji, tapi ternyata dia tidak mau bekerja kepada majikannya. Ini kira-kira layak dipertahankan nggak seperti ini? Ya, tentu tidak pantas kan gitu ya. Sudah diberi rezeki, sudah diberi penghasilan, ya, tapi dia tidak mau menuruti apa yang menjadi konsekuensinya. Atau malah lebih parah daripada itu, dia ternyata malah bekerja kepada orang lain, misalkan seperti itu. Mesti ini sangat mengecewakan, atau bahkan, nah ini menjadikan apalagi misalkan dia justru membantu istilahnya itu pesaing dari usaha dari majikannya. Ini kalau misalkan dalam dunia militer atau yang lainnya kan bisa langsung dihukum bunuh kan gitu kan. Nah inilah hakikatnya manusia ketika dia sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala, diberi hidup, diberi rizki, diberi sehat, tapi kok gak mau ibadah kepada Allah, maka ini orang yang melampaui batas. Terlebih lagi kalau misalkan dia sampai berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka ini dosanya tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal belum bertobat dari dosa syirik tersebut. Maka sangat besar dosanya para jamaah orang yang kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tentunya kalau sampai meninggal dia masih berbuat syirik, maka haram untuk masuk surga. Lalu tadi orang yang termasuk sifatnya ahli neraka juga adalah wa asaral hayatad dunya, memprioritaskan kehidupan dunia. Jadi dua-duanya ini termasuk hal yang saling berkait gitu ya. Orang kalau sudah memprioritaskan dunia, mementingkan dunia saja, biasanya apa? Biasanya sudah lupa ibadah. Yang kerjanya terus-terusan, siang malam kerja cari uang, ya biasanya kebanyakan adalah lupa ibadah. Ya, karena memang demikian kenyataannya bahwasanya orang yang lebih hidupnya itu hanya untuk mencari dunia, ya dia akan abai dengan perintahnya Allah. Dia akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah para jamaah bahwasanya termasuk ya diantaranya orang yang mementingkan dunia itu ya kalau kerja lupa ibadah, lupa sholat misalnya seperti itu ya. Terus kemudian kayak Ramadan waktunya puasa ya tidak puasa karena khawatir nanti gak kuat bekerja. Ataukah misalkan ya tetap di bulan Ramadan misalkan siang harinya tetap buka warung ataupun yang lainnya ya. Ini kan juga memfasilitasi orang yang tidak berpuasa. Nah, ini mementingkan dunia daripada akhirat kan. Nah, ini tentunya yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya mereka tempat kembali adalah neraka jahanam. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahanam tempat kembalinya, tempat tinggalnya di akhirat. Nah, kelompok yang kedua wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang mereka itu merasa takut untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti pada hari kiamat kita semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diputuskan perkara kita. Akan ditampakkan semua amal-amal kita. Dosa-dosa kita akan ditunjukkan di sana. Dia akan mengakui semua perbuatannya selama di dunia. Dulu selama di dunia saya telah berbuat demikian, saya berbuat demikian sama di dunia. Ini semuanya akan ditunjukkan dan akan ditampakkan dan masing-masing orang tidak bisa mengingkari apa yang kemudian telah mereka kerjakan.
Maka orang-orang yang mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang demikian, takut dengan nanti hukuman di akhirat. Kira-kira apa yang dilakukan di dunia para jamaah? Ya, di dunia dia akan berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan dia sampai terjerumus kepada sebuah dosa atau sebuah maksiat, apa yang dilakukan? Ya, dia akan berusaha menutupinya, dia akan menyesalinya, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dia umbar, dia berbangga dengan dosa-dosanya. Yang mana di dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sana menukil ya dari hadis yang sahih ini, qad satartaha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yaum. Di hadis qudsi Allah menyatakan demikian, bahwasanya engkau sungguh telah menutupinya, menyembunyikan kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu selama di dunia, ya, maka pada hari ini aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ini tentunya bagi orang yang seperti itu, yaitu ketika dia merasa berdosa, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW menyatakan kullu ummatin mu'afan ilal mujahirun. Semua umatku itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahir. Mujahir itu apa? Mujahir itu orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya pada suatu malam dia telah berbuat maksiat, lalu Allah tutupi maksiatnya, tidak ada yang tahu, tapi di pagi harinya dia umumkan, aku tadi malam sudah berbuat maksiat ini, aku telah berbuat maksiat itu. Maka orang seperti itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Termasuk sekarang para jamaah yang sangat mudah termasuk golongan mujahirun ini, jangan keliru dengan muhajirin ya. Mujahirun ya, bukan muhajirun. Ya, kalau muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ini mujahir, ya, mujahirun, orang yang menampakkan dosa-dosanya. Termasuk sekarang ini yang sangat mudah itu apa? Ketika berbuat dosa di-upload di medsos. Orang nggak ada yang tahu, kemudian dia menjadi semua tahu karena viral dengan dosanya. Apakah itu menampakkan auratnya, ataukah itu perbuatan dosanya, ataukah ucapan-ucapan joroknya. Kalau itu memang sebuah dosa dan itu ditampakkan di medsos, maka termasuk dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi demikian para jamaah, bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka itu wanahan nafsa 'anil hawa, menahan nafsunya untuk mengikuti hawanya, hawa nafsu. Jadi nafsu itu kita kan mengenal ada 3 macam ya Pak. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah, dan nafsu al-lawwamah. Nafsu ada 3 macam. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Adapun nafsu amarah, ya, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Lawamah, nafsu yang mencela. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang nafsu mutmainnah ketika menyebutkan di dalam surat Al-Fajr. Di akhir-akhir di sana Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan ya mendapatkan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini jiwa yang tenang. Adapun nafsu amarah, itu yaitu nafsu ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Kalau diserap dalam bahasa kita tuh, amarah itu kan apa ya? Konotasinya kepada apa? Marah ya. Nafsu yang membuat emosi gitu ya. Orang kalau udah emosi itu bawaannya baik atau buruk? Ya, buruk.
Maka itulah bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan dengan ammarah bisu, yang memerintahkan kepada keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman di sana, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Ya, aku tidak bisa berlepas dari nafsuku, ya, karena kita semua punya nafsu, kan gitu. Kita semua punya nafsu. Sesungguhnya nafsu itu dia benar-benar akan memerintahkan kepada keburukan, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhan. Maka dialah yang bisa mengendalikan nafsunya. Adapun nafsu lawwamah, ini disebutkan firman Allah Subhanahu dalam surat Al-Qiyamah, ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Ya, saya bersumpah dengan hari kiamat dan saya bersumpah dengan nafsu lawwamah, nafsu yang mencela. Jadi kita selaku manusia memiliki tiga-tiganya ini, ya. Nafsu mutmainnah, nafsu ammarah, dan nafsu lawwamah. Ya, kita bisa melihat dalam diri kita masing-masing manakah yang dominan dari ketiga nafsu tersebut. Nah, ketika orang bisa mengendalikan nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal mahwa. Maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya nanti di akhirat. Yang mana surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi para walinya. Yang mana nikmat di dalam surga itu sungguh luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan nikmatnya. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbayang dalam hati manusia. Selama ini kita mungkin mendengar dalam Al-Quran, di surga itu ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr, ya, atau sungai air yang jernih. Kita mendengar seperti itu, tapi kita hakikatnya belum pernah tahu seperti apa. Belum pernah terlihat dalam mata kita, belum pernah kita melihat yang seindah itu di dunia ini, tidak ada. Ya. Bahkan kalaupun kita membayang-bayangkan pun nggak akan nyampe apa yang kita bayangkan dengan indahnya di surga kelak. Sehingga Allah menyatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidaklah mengetahui jiwa itu terhadap apa yang masih disembunyikan bagi mereka dari perhiasan atau keindahan pandangan mata itu. Jadi apa yang membuat mereka itu merasa senang di surga nanti belum bisa dirasakan sekarang di dunia. Demikian juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, a'adadtu li'ibadis sholihin, ya, saya telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan apa yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi basar, dan yang belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Ya, ini tentunya hadis yang sahih, ya. Inilah surga para jamaah yang penuh dengan kenikmatan, dan tentunya kita berharap bahwasanya kita semuanya kelak menjadi ahli surga, insyaallah. Amin. Tapi para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk juga, ya, surga yang tadi Allah ciptakan dengan penuh kenikmatan itu ada kalanya Allah nampakkan kepada sebagian hambanya sebelum datang kematiannya. Ketika ajal datang, ya, lalu kemudian malaikat maut mendatangi jiwa tersebut dan mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila ridwanillah. Keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat misalkan dalam hadis yang panjang, ya, hadisnya Al-Bara' bin Ibn Azib, di sana itu kan dijelaskan ketika seorang itu akan datang ajalnya, maka turun kepadanya itu malaikat. Kalau orang yang mukmin, ya, datang malaikat yang putih-putih sejauh mata memandang. Mereka membawa kafan dari surga dengan wangi yang sangat wangi. Nah, maka disinilah kemudian orang itu menjadi senang, gitu.
dia mendapatkan kabar gembira dengan surga, yang mana mereka itu akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat yang baik, dan mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan bagimu. Tentu ini adalah husnul khotimah. Dan semoga kita termasuk mendapatkan orang yang mendapatkan husnul khotimah. Lalu kemudian malaikat akan mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga ya dengan telah apa yang kamu lakukan. Dengan amal-amal yang kita lakukan itu yang menjadikan kita bisa masuk ke surga. Lalu orang yang meninggal dalam husnul khotimah, dia mendapatkan kabar gembira untuk bisa masuk surga, mendapatkan kabar gembira untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia akan dimudahkan di dalam sakaratul mautnya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW itu menyatakan kepada kita, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga suka berjumpa dengan dia. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci berjumpa dengan orang tersebut. Maka mendengar hadis ini, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kita semuanya ini benci dengan kematian. Ya, tentunya kita semuanya nggak ingin mati kan gitu ya. Kita semuanya masih pengen hidup. Maka kata Nabi SAW, laisal amru dzalik. Jadi perkaranya bukan seperti itu wahai Aisyah. Karena itu adalah perkara tabi'i, perkara ya apa namanya, menjadi tabiat manusia lah. Maksudnya pengen hidup. Maka beliau menjelaskan walakinnal mu'min, akan tapi orang mukmin itu idza busyira bima yubsyiru bihi indal maut, ketika diberi kabar gembira dengan apa yang membuatnya gembira ketika datangnya kematian, maka dia suka untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suka ya bersegera untuk datangnya ke kematian, maka Allah mudahkan kematian tersebut bagi orang tersebut. Jadi wafatnya mudah. Dan kita bisa melihat ya banyak sekali ya sekarang ini orang-orang yang ketika sholat sujud tidak bangun lagi, gitu ya. Ketika baca Quran wafat ketika saat membaca Quran. Ya. Bahkan ada ketika yang apa namanya khutbah Jumat misalkan seperti itu, kemudian turun dari mimbar, kemudian ya meninggal. Gitu. Jadi banyak yang Allah tunjukkan kepada kita sekarang orang-orang yang dimudahkan dalam kematiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang husnul khotimah. Adapun sebaliknya orang kafir, naudzubillah ya, mereka itu dengan amal-amal buruknya selama di dunia, tentu ketika datang sakaratul maut mereka akan mendapatkan hal-hal yang menyusahkan. Ya, diibaratkan Nabi SAW itu ibaratnya seperti apa? Kayak ada duri-duri besi gitu ya, apa namanya, yang dibungkus dengan kain wol yang kasar, lalu basah dan ditarik. Kira-kira gimana itu kan susah sekali untuk melepaskan apa besi apa istilahnya duri-duri yang menyangkut di dalam kain tersebut. Nah itulah gambarannya ketika orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir, susah sekali meninggalnya. Dan itu mereka merasa sangat kesakitan. Di dalam ayat disebutkan malaikat itu memukuli punggung-punggung mereka. Dan coba jenengan misalkan pergi ke daerah-daerah yang memang di sana mayoritas orang kafir gitu, bagaimana mereka menghadapi sakaratul maut? Memang demikianlah kenyataannya. Ya ada salah seorang teman yang punya saudara ya di daerah yang banyak orang-orang non-muslimnya. Nah, di sana itu ketika ada orang non-muslim sedang sakarat, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam sebuah kamar, lalu kamar itu dikunci. Apa yang terjadi di sana? Maka keluarganya ini menunggu bahwasanya di sana itu akan terjadi suara kegaduhan yang luar biasa, gedebak-gedebuk tidak karuan, sampai ditunggu sampai itu tenang, sampai itu diam. Kalau sudah diam berarti sudah mati.
Ini sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Bahwasanya orang non-muslim ketika menghadapi sakit seperti itu. Jadi sampai keluarganya sudah tahu kalau memang sudah mendekati ajalnya, maka dimasukkan ke dalam sebuah kamar dan dibiarkan di situ. Karena di situ dikebukin oleh para malaikat. Jadi kita sendiri pun, ya kita masih sering mendapati yang seperti ini. Jadi kalau ada orang-orang yang selama hidupnya, ya dia banyak istilahnya itu berinteraksi dengan selain Allah, minta tolong kepada selain Allah gitu, maka di akhir ini susah, meninggalnya susah. Ya termasuk misalkan orang-orang yang ketika hidupnya itu menggunakan perewangan. Ya, maka ini susah. Katanya kalau enggak perewangannya diturunkan kepada anak cucunya itu susah mati. Ya kayak gitu. Jasadnya bisa sampai terbang-terbang kayak gitu. Digebukin oleh malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itulah para jemaah bahwasanya tentu kita berharap kita menjadi orang yang mukmin, yang kita mendapatkan kematian yang indah dan kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin. Nah, pernah di masa Rasulullah SAW itu ada sahabat Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau itu mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna ahadin." Jadi ini ketika Rasulullah SAW itu sedang menyiapkan pasukan perangnya. Maka kemudian sahabat Anas bin Nadhr ini mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguhnya aku ini benar-benar mendapatkan aromanya surga tanpa dirasakan oleh orang yang lainnya." Maka ini ya menunjukkan bahwasanya dia sudah bisa merasakan sebagian dari nikmatnya surga itu, sehingga menjadi dia bersemangat untuk melaju ke medan jihad dan untuk menyambut datangnya kematian tersebut, karena dia akan sampai kepada surga. Ya, ini yang Allah tunjukkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, karena sebenarnya sebagian manusia itu ya terkadang memang seperti itu. Allah tunjukkan sebagian nikmat surga kepadanya di dunia. Sehingga tadi sahabat Anas bin Nadhr ya langsung maju ke medan jihad dan kemudian dia terbunuh dan dia mendapatkan syahid dan masuk ke dalam surga. Taib. Di bagian akhir dari surat ini Allah menyatakan, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Jadi mereka bertanya tentang kiamat. Sebagaimana dalam ayat yang lain menyatakan yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia itu bertanya kepadamu tentang kiamat. Maka katakanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul innama ilmuha indallah." Sebenarnya ilmunya itu ada di sisi Allah. Jadi kiamat itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, ketika manusia menanyakan tentang perkara kiamat, maka pertanyaan mereka itu terbagi dalam dua hal. Ada dua macam pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang datangnya hari kiamat. Yang pertama, mereka itu bertanya sebagai bentuk untuk mengingkari atau menyatakan bahwasanya itu suatu hal yang kayak nggak mungkin gitu terjadi. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya dan mereka minta untuk segeralah, udahlah sekarang aja dah kiamatnya, nggak usah nanti. Gitu. Menantang-nantang seperti itu. Ini pertanyaan dari orang kafir. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pengen kiamat itu didatangkan dengan segera. Ini oleh orang-orang yang tidak beriman karena mereka nggak percaya. Kalau memang iya ada, udahlah sekarang aja kiamat itu, nggak usah nanti gitu kan. Karena mereka tidak percaya, maka nantang seperti itu. Ada orang beriman, maka mereka itu merasa takut ya dengan datangnya kiamat itu, dan mereka mengetahui bahwasanya kiamat pasti benar, pasti terjadi. Lalu kemudian yang kedua,
Yaitu pertanyaan tentang kiamat ini adalah pertanyaan tentang kapan terjadinya kiamat itu, supaya kita bisa mempersiapkan diri menyambut datangnya kiamat. Nah, pernah ada sahabat, ya sahabat orang Badui itu kan, dia datang kepada Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, mata sah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Maka ditanya seperti itu, Rasulullah tidak menjawab, tapi kemudian beliau balik bertanya kepada orang tersebut. Beliau mengatakan, madza a'datta lah, apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut datangnya kiamat itu? Maka dia menyatakan bahwasanya hubbullah wa rasulah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi pun menanggapi bahwasanya al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, ini hadis Bukhari. Penting ini bersama bahwasanya kita sekarang harus melihat kita cinta kepada siapa. Apakah yang kita cintai itu adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang 10 dijamin masuk surga, ataukah yang lainnya? Ataukah yang kita cintai, naudzubillah, kita cinta kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, artis-artis kafir non-muslim, ya, atau juga mungkin main bola yang non-muslim, ya, kita nggak boleh cinta kepada mereka karena kita khawatir nanti dikumpulkan bersama dengan mereka, ya. Ketika disampaikan seperti ini, ada orang yang mengatakan, oh enak kalau gitu, nanti saya suka kepada mereka, nanti dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Tapi dikumpulkan di mana para jamaah? Dikumpulkan di neraka, bukan di surga. Ya, kalau udah di neraka itu nggak ada yang bisa dirasakan sebagai enak, nggak ada. Meskipun kumpul para artis misalkan di sana, ya kumpul dengan ya bintang-bintang dunia, tapi kalau dikumpulnya di neraka itu nggak ada enaknya sama sekali. Ya. Jadi sekarang kita harus menata siapa yang kita cintai ini. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, maka itulah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Nah, jadi itulah bahwasanya ada orang yang bertanya tentang kiamat. Karena Rasulullah sendiri tidak tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Fi ma'adami dzikraha, yang bahwasanya tidak mungkin bagi Nabi Muhammad itu akan menyebutkan tentang kapan terjadinya kiamat. Tidak mungkin Nabi Muhammad menjelaskan kapan terjadi kiamat kepada mereka. Kenapa? Karena yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah saja. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Bahkan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat itu. Ya, maka Nabi pun menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Jadi ini yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Yang ditanya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, malaikat yang paling besar, malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat yang paling ngerti tentang wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, yaitu manusia yang paling mulia, manusia yang paling ngerti tentang wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedua-duanya tidak mengerti kapan datangnya kiamat. Bagaimana dengan selain keduanya? Maka tentu lebih tidak mengerti lagi. Jadi itulah bahwasanya waktu terjadi kiamat itu masih menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kemudian dulu ada yang sampai memprediksi kiamat itu terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya, sampai ada filmnya seperti itu ya. Tidak pastilah kalau kita sebagai orang mukmin pasti ini adalah sebuah kebohongan kan gitu. Ya. Baik. Jadi tugasnya Nabi Muhammad apa? Innama anta mundziru may yakhshaha. Sesungguhnya kamu ini ya tentang kiamat itu hanya memberi peringatan, sebagai pemberi peringatan saja kepada orang yang merasa takut dengan datangnya kiamat, itu orang-orang mukmin.
Jadi bukan memastikan bahwasanya kiamat akan terjadi tahun sekian, tidak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad hanya memberikan peringatan kepada orang-orang agar ya mereka itu beriman dengan datangnya kiamat, ya mereka itu kemudian mempersiapkan diri, ya mengamalkan amalan yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Adapun orang kafir, ya mereka tidak manfaat, ya apa yang peringatannya diberikan. Wa batunil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Tidak manfaat tanda-tanda maupun peringatan-peringatan itu bagi kaum yang tidak beriman. Sehingga para jamaah, ya ini ibaratnya kan sama kalau misalkan kita bertanya, kapan Anda mau mati? Nah, tahu nggak jawabannya? Kapan kira-kira datangnya kematian hari? Ya, kan tidak ada yang tahu kan? Ya sama seperti itu. Nah, nggak usah kita tanyakan kapan kiamat itu kan, sama aja. Yang penting apa? Yang penting adalah apa yang harus kita persiapkan saat datangnya kematian. Bagaimanakah kondisi kita ketika kematian itu sudah datang? Apa yang kita lakukan saat kematian itu sudah datang? Kan gitu. Itu yang lebih penting kan gitu. Karena datangnya kematian itu sewaktu-waktu. Tidak pernah ada kompromi, tidak pernah ada janjian. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Nah, di saat seperti itulah bagaimana kemudian ketika Allah mencabut kita. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Taib. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka para jamaah di hari kiamat itu, ketika mereka melihat dari kiamat itu, mereka itu sepertinya tidak tinggal di dunia ini, tidak hidup di dunia ini, melainkan hanya ya sebentar saja. Apakah di waktu pagi ataukah di waktu sore. Jadi nggak sampai 1 hari. Ya. Ini keadaan orang-orang ketika mereka melihat datangnya kiamat. Yang mana Asyiyah itu waktu antara ya setelah duhur sampai maghrib. Adapun duha itu ya setelah terbit matahari sampai duhur. Jadi ukurannya itu hanya seperti setengah hari saja, tidak sampai 1 hari. Selama kita hidup di dunia ini ketika kita sudah melihat datangnya hari kiamat. Untuk membayangkan seperti ini para jamaah sebagai sebuah perbandingan saja ya, sebagai perbandingan. Kita ini kan mungkin dalam hidup kita sudah ada yang usia 30, 40, 50 tahun kan gitu ya. Kita sudah melewati masa SD, sudah semua kan ya lewat masa SD. Kita berapa lama di SD? 6 tahun ya. Coba sekarang kalau jenengan ditanya, yang jenengan ingat dari masa SD dulu berapa persennya gitu. Kira-kira apakah akan ingat selama 6 tahun itu? Hanya sedikit saja kan. Nah, itulah bahwasanya yang bisa kita ingat seperti itu. Apalagi nanti ketika kita di akhirat mendapati hari kiamat, maka hidup di dunia yang selama kita hidup mungkin 60 tahun, 70 tahun itu hanya terasa mungkin hanya setengah hari saja. Enggak lama. Ternyata dunia itu enggak lama. Jadi mungkin yang selama ini kita perjuangkan, kita usahakan siang malam seperti ini, ya ternyata itu tidak lama dibandingkan dengan akhirat. Ya. Maka itulah para jamaah, ya tentunya kalau seperti itu keadaannya, maka yang sudah sepantasnya kita lakukan sekarang adalah ya bagaimana kita memikirkan saat-saat kita, ya detik demi detik kita, ya kapanpun datangnya ajal, kapanpun datangnya kiamat, bagaimana kita siap untuk menyambutnya. Dan tentunya kita juga harus memperbanyak ya istighfar kepada Allah Subhanahu semampu kita. Karena istighfar itu sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, itu akan menjadikan ya segala kegundahan kita itu menjadi mudah, menjadi lapang ya. Segala kesempitan akan menjadi ada jalan keluarnya, dan masalah ada jalan keluarnya. Ya. Maka itulah diantaranya amal yang perlu kita lakukan. Dan istighfar itu akan menghapuskan dari dosa-dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan. Maka itulah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikannya, bahwasanya kehidupan dunia kita yang mungkin kita bisa sampai 60 tahun, 70 tahun itu nanti kalau dibandingkan dengan hari akhirat itu tidak lama.
itu hanya sebentar saja. Ya, hanya seperti setengah hari saja. Itulah. Dan setengah hari itu sangat menentukan masa kehidupan kita yang abadi nanti di akhirat selama-lamanya. Apakah kita akan bahagia selamanya? Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Ataukah naudzubillah jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara selamanya di akhirat. Baiklah para jemaah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Ya, ini adalah penutup dari surat An-Nazi'at kali ini. Baik, mungkin barangkali dari sini ada yang mau ditanyakan. Monggo dipersilakan. Nggih, monggo. Nggih. Iya, yang disebutkan dalam Al-Quran itu 3 tadi, Bu. Kalau yang 7, yang lainnya mungkin berarti rincian saja. Nah, nggih. Baik, cukup. Ya, kalau udah berarti kita cukupkan untuk malam hari ini dan kita sudah masuk ke Isya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya dan jadikan sebagai catatan amal timbangan kebaikan kita dan kita mendapatkan ridhonya dan kita menjadi ahli surganya kelak. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.